Oke, jadi fungsi sigmoidnya itu adalah, jadi nanti 1 dibagi 1 ditambah eksponensial. Nah, ini adalah negatif dari si x-nya ini adalah si summarize dari input dan bobot. Nah, sehingga di sini adalah 1 dibagi 1 tambah eksponensial dari min 4. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya satunya di bawah ya, di bawah, jadi 1 dibagi 1 ditambah eksponensial gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tutup sih sebenarnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi hasilnya adalah sekian gitu. Nah, kemudian contoh nilai sigmoid untuk input 1 dan input 2-nya adalah 1, sorry ya. 1, jadi bobot 1, bobot 2-nya itu adalah 0,98. Jadi dihitung dari yang tadi. Nah, jadi kalau dibulatkan itu adalah 1, maka dapat menghasilkan hasil bahwa kalau inputnya 1 true dan input 2-nya true, maka outputnya adalah true. Berarti kalau seperti ini, bobotnya ini sesuai gitu. Jadi bobotnya itu memang 2. Nah, tapi kalau misalnya kita menemukan bahwa bobotnya tidak sesuai, maka di sini bobotnya akan dicari lagi gitu ya, sampai menghasilkan bobot yang sesuai gitu ya. Nah, jadi terus bagaimana kalau kita ingin tahu bahwa bobotnya memenuhi untuk pasangan input 00, 01, 01 juga 2 gitu, atau menghasilkan output yang salah. Nah, ini harus dihitung lagi karena itu kan baru 1 ya, baru yang si si 1 dan 1 gitu. Jadi nanti kita harus hitung kembali apakah bobotnya sesuai atau tidak ya. Kalau tidak, berarti harus diulangi lagi menghitungnya sampai menemukan bobot yang sesuai, karena yang akan kita cari itu sebenarnya adalah bobotnya gitu. Apakah bobotnya sama, sesuai atau enggak. Nah, itu adalah untuk jaringan syaraf tiruan. Nah, jaringan syaraf tiruan ini juga bisa kita hitung ya, bukan hanya dari untuk yang masalah itu saja, tapi bisa juga misalnya ini pada bunga iris ya, ini biasanya sudah ada dataset iris. Nah, nanti kita bisa mengklasifikasikan apakah bunga tersebut itu bunga yang mana gitu ya. Nah, jadi nanti itu misalnya kita bagi menjadi data training sama data validasi atau testing. Nah, data testingnya misalnya ini, nah kita kan mau tahu ini labelnya berapa gitu ya. Nah, ini juga sama, nanti dihitungnya adalah mencari bobotnya. Jadi misalnya kalau yang data A ini kan berarti inputnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk data pertama input 1 6,8, input 2 3, input 3-nya 5,5, input 4-nya 2,1. Nah, kita random si bobotnya. Kalau misalnya bobotnya itu adalah sekian, atau kalau misalnya karena random ya, kalau misalnya 0 itu, nah nanti teman-teman bisa tambahin bias di sini gitu ya. Jadi nanti kita juga bisa tambahkan bias gitu ya. Kalau misalnya si bobotnya itu kalau random itu kan takutnya 0 gitu ya, kita bisa tambahkan bias. Nah, biasnya misal kita tentukan itu adalah 0,1 gitu. Jadi intinya dia tidak akan 0 ya gitu. Karena nanti kan ini dikali mungkin bisa jadi 0 gitu. Nah, makanya kita tambahkan bias di bobotnya. Oke, mungkin itu untuk jaringan syaraf tiruan. Mudah-mudahan dapat difahami. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.